Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hafid Muftadi Namri dengan NIM 2341110601022 dari Informatika A. Saya ingin menjelaskan mengenai sorting dan search. Jadi saya udah siapin codingannya menggunakan include IOStream using namespace std integer main. Kita ada beberapa variabel. Yang pertama ada variabel array yang isinya ini 2, 5, 7, 10, 13, 17, 4, 3. Kemudian ada integer c yang berisi rumus untuk mengetahui jumlah array. Terus kita juga buat integer temp, variabel temp, variabel cari, dan variabel hasil dengan tipe data integer, dimana variabel temp ini untuk menampung data temporary. Terus ada variabel cari untuk mencari, dan variabel hasil untuk menampilkan hasil. Kita siotkan data tersedia ini menggunakan variabel i dengan tipe integer. Kita mulai dari 0. Jika i kurang dari jumlah array, maka kita incrementkan seperti itu. Kemudian kita siotkan. Nah, di sini ada perulangan. Integer a awalnya dari 0. Jika a kurang dari c, maka kita incrementkan. Kemudian di sini saya tambahkan lagi variabel acak. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada perulangan lagi integer b mulai dari 0. Jika b kurang dari jumlah array, maka b kita incrementkan. Nah, terus kita ada persimpangan di sini ada jika nilai n dari b ini lebih dari nilai b plus 1, maka kita tampung di filter temp ini n array b yang terakhir itu n2, ini data yang ini. Terus n array b sama dengan n b plus 1, kemudian n b plus 1 itu sama dengan temporary. Terus kita acak terus di sini fungsi acak itu kan sama dengan kita mulai dari 0. Nah, terus kita incrementkan. Nah, di sini ada perulangan. Jika acak ini sama dengan 0 berarti 0, maka kita hapus gitu loh. Kemudian kita out n line untuk memberi jeda, memberi satu enter. Kemudian kita panggil hasil sortingan ini, bukan hasil, sortingan ini kita panggil. Untuk apa? Kita bisa tahu tahap-tahapnya, yaitu menggunakan out sorting. Kita panggil ini variabel a nya cuma ditambah 1, a plus 1. Kemudian kita lakukan perulangan. Jika x yang berawal dari 0, x kurang dari jumlah array, maka x nya kita incrementkan. Out nilai n pada array ke x, maka tampilkan koma terus spasi. Terus kita out n line 2 kali untuk memberi jeda. Kita siotkan hasil sortingnya, kita lakukan perulangan. Kita panggil variabel x tadi yang terakhir, yang pastinya kita siotkan n nilai dari ini pada array ke x yang kita telah sorting, kita telah urutkan seperti itu. Nah, kemudian kita buat lagi data pencarian, yaitu search. Kita siotkan data setelah disorting. Data setelah disorting itu yang variabel x ini ya. Kita lakukan perulangan. Mulai dari 0, kurang dari jumlah array. Terus kita incrementkan. Kita siot indeks ke berarti variabel x ini hasil sorting ini kita pecah jadi satu-satu. Yang pasti nanti jumlahnya itu kurang dari enggak melebihi jumlah array ini ya.
setelah pencarian kita siapkan index ke Y, karena ini ngeramankan pastinya kan jadi urut. Terus kita siapkan data yang dicari. Nah kita di sini variabel carinya kita itu bukan pakai cout tapi cin. Jadi kita bisa melakukan pencarian apa kita mau nyari data yang keberapa, 5 apa 15 gitu, kita bisa cari. Nah, nanti kita lakukan perulangan dimana menggunakan variabel z bertipe integer mulai dari 0. Jika z kurang dari jumlah array maka z nya kita ingin amankan. Jika terus buat lagi folder perulangan kita masukkan if di sini. Jika cari sama dengan n array z, maksudnya jika cari itu apa ada nilai, ada data yang sesuai pada n, maka kita tampilkan hasil itu loh. Nah, untuk lebih jelasnya ini, if jika hasil sama dengan 0, maksudnya dari datanya itu enggak ada, itu kita siapkan data tidak ditemukan. Tapi selain itu, jika datanya ada maka kita tampilkan data cari, maksudnya cari itu angka yang kita sebutkan tadi ditemukan kita lakukan perulangan menggunakan variabel d tipe integer mulai dari 0. Jika d kurang dari d maka d kita incrementkan. Jika cari ini sama dengan n array d, maksudnya itu nilainya ada, maka kita siapkan index ke d. Tuh. Untuk lebih jelasnya kita compile enter aja. Oke. Ya, ini data tersedia itu nilai n ya. Kemudian di sini ada sorting tahap 1 2 3 sampai ke 6. Karena apa? Karena pada tahap 6 ini sudah urut. Jadi sorting itu ini mengurutkan jika 2 lebih besar dari 5 maka 2-nya yang kecil sebelah kiri, yang gede kanan gitu. Ini kan gak urut. Mana 17 sama 4, otomatis nanti 4-nya pindah ke kiri, 17-nya pindah ke kanan. Terus kita lakukan perulangan seperti itu terus sampai urut. Nah perulangan ini ada 6 tahap gitu loh. 257 ini pindah ke sini 17-nya gitu. Jadi yang gede itu ke kanan. Nah kenapa berhenti sampai tahap ke-6 padahal di sini arahnya itu lebih dari 6? Karena kita lakukan break di sini gitu. Kemudian hasil sorting terakhir itu kita ambil terus kita masukkan ke hasil sorting yang udah urut. Kemudian data setelah disorting itu kita pecah jadi sesuai jumlah array di sini. Jadi jumlah arraynya itu di sini ada 8 dengan nilai ini masing-masing. Kemudian kita masukkan data yang dicari menggunakan cin. Kita bisa cari data, misalkan kita cari data nomor 5, maka data 5 ditemukan ke indeks ke 3, betul. Cuman kalau kita cari data yang enggak ada, contohnya di sini itu berapa? 9 kan enggak ada di sini. Terus apa yang terjadi? Kita masukkan 9, data tidak ditemukan. Karena apa? Karena kita ini hasil sama dengan 0, maka kita siapkan data tidak ditemukan. Ya mungkin sekian dari saya mengenai sorting dan search. Ini kodenya bisa kalian ambil sekalian copy, bisa kalian contek atau ya gitu. Untuk sortingnya udah jadi, berawal dari data acak ini kita lakukan sorting ada 6 tahap sampai ke urut. Kemudian setelah diurut kita lakukan search atau pencarian gitu. Nanti kita tampilkan seperti itu
Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan atau penjelasan yang kurang rinci atau salah penjelasan, mohon kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.